Nah, itu ngapa kagak ada temennya? Nah, ini kalau makan ketupat sayurnya sambal godok, temennya itu harus pakai semur. Kalau orang lebaran dia pakai semur kebo. Semur kebo. Minta dong, semur ikan kebo. Bang, semur kebonya tuh Pantes. Kupikir kok standar-standar aja ya. Ternyata tinggalan ini. Nah, ini Bang. Hihi. Ini baru hadir ya? Betul. Komplit ya? Mantap. Wih. Bang, aneh boleh Bang. Ayolah bareng-bareng lah kalau gitu ya. Lu sanggup nih? Laper Bang, dari tadi Bang. Ujung buset. Kita makan nih? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benar-benar juara ya, kuahnya tuh legit, terus ada aroma ebinya. Sengaja dikasih daun kemangi, ternyata biar tambah wangi dan tambah legit ya, enak banget. Dalam 100 gram ketupat terkandung 160 kalori, 2,42 gram lemak, 30,36 gram karbohidrat, dan 3,27 gram protein. Sama artinya, ketupat mengandung 14% lemak, 8% protein, dan 78 karbohidrat. Itulah mengapa ketupat juga bersifat mengenyangkan. Jika ketupat disajikan bersama opor ayam, kandungan gizinya menjadi lengkap. Karena kadar gizi dari opor ayam sendiri sangat seimbang, yakni 47% lemak dan 40% protein. Dan jika ditambahkan ketupat akan melengkapi. Karena nih jarang nemuin ketupat sayur laksa Betawi. Kayaknya tinggal satu-satunya di sini doang. Ini Di umurnya Jalan Asirot ini yang lainnya kagak ada. jarang nemu udah emang Iya, ya. jadi ini kita makan artefak sejarah. Oh, makan artefak sejarah nih. Iya. Ketupat laksa disebut juga dengan artefak sejarah. Karena hidangan ini pernah disebut secara bersamaan pada tahun 1450-an dalam kitab Undang-Undang Malaka. Di sanalah kata laksa pertama kali disebut dan orang biasa memakannya bersama ketupat. Ketupat juga disebut sebagai barang purba yang muncul pada tradisi pra-Islam. Pada masa itu digunakan sebagai sesaji pada upacara jelang dan akhir musim panen. Sebagai simbol harapan agar mendapatkan keberkahan. Dalam tradisi umat Islam, para wali memperkenalkan ketupat ketika Maulud Nabi, Lebaran, dan perayaan bulan Syawal. Itu sebenarnya kalau di kita Indonesia ini ada berapa jenis sih Bang? Nah, itu ada buku resep yang pertama kali mendokumentasikan aneka macam model ketupat dengan anyamannya gitu. Itu resep Mustika Rasa yang diperintah oleh Presiden pertama kita Soekarno untuk dibikin dari tahun 50-an pertengahan, tapi baru selesai setelah dia jatuh tahun 67. Nah, di situ dijelaskan ada paling enggak tuh 25 model anyaman ketupat. Namanya ada ketupat Pandawa, ketupat Gelati, ketupat Bata, ketupat nasi, macam-macam model ketupat itu, dan hadir biasanya menjadi identifikasi dari daerah-daerah tertentu. Bang, kalau nama ketupat sendiri dari mana sih? Dan artinya mengandung arti apa? Sebenarnya belum ada satu pendapat yang bisa kita anggap sahih begitu ya tentang dari mana sih asal usul nama ketupat. Tapi semua merujuk kepada artinya yang sebenarnya sudah dibawa untuk kepentingan kearifan lokal atau kearifan religius gitu. Ketupat itu dipersepsikan artinya laku papat, artinya mengaku bersalah ya, karena dia hadir pada acara-acara ritual di mana kesucian itu penting. Busuk udah. Saking enaknya, ketupat laksa Asirot ini sampai-sampai nggak cukup makan satu porsi. Tambah lagi. Nah, kalau Bang JJ nambah si ketupat sayur laksa, saya nambah yang ini. Ketupat sambal godong. Enak banget Bang kuahnya sumpah. Iya. Tapi agak pedas ya, namanya juga sambal ya. Iya. Ketupat sayur sambal godok biasa muncul saat lebaran. Ini merupakan variasi lain dari opor ayam. Bagi masyarakat Betawi, menu satu ini biasa muncul 3 kali dalam setahun. Yakni saat akan datang bulan Ramadan, pertengahan Ramadan, dan saat Hari Raya Idul Fitri.
Nah, si ketupat sayur sambal godok ini kuahnya memang tak sekental yang ketupat ini, kuah laksa ya. Agak lebih cair tapi masih tetap enak, gurih, dan ini ada sensasi sedikit karena dicampur sama sayur-sayuran, ada kacang panjang, potongan kacang panjang. Makannya juga pakai ini nih, daging kebo yang disemur. Waduh, juara banget. Ini juga mum to the top, mumtaz. Agak belibet deh. Mumtaz. Menurut kepercayaan sebagian masyarakat, memakan ketupat sayur sambal godok ditambah semur daging kerbau dalam satu piring merupakan suatu penghormatan terhadap Dewi Sri karena menggabungkan semua unsur yang ada di sawah. Selain bisa mencicipi ketupat sayur langganan Bang Jiji Rijal, saya juga mendapatkan cerita sejarah dan pengetahuan baru tentang ketupat. Aduh. Alhamdulillah ya Bang ya. Makasih banyak Bang udah diajak tempat ini. Ketupat kuah laksa sama ketupat sambal godok. Enak ya? Juara banget Bang, mumtaz Bang. Terus sejarahnya juga udah tahu nih. Udah bayar ya belum? Oh iya, belum bayar ya? Ani bayar? Ya lu lah, kan lu yang ngajak. Iya, lupa nih. Ya udah ntar saya bayar ya. Kita habisin dikit lagi nih sayang Ya, Bang. tanggung. Aduh, kalau enak tuh gitu ya. Kagak berhenti-berhenti Bang ya. Iya. Tapi kalau keenakan jangan sampai lupa bayar. Iya. Atau kita permisi aja Bang.